Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara siang hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Jogonalan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan dan hidayah kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu hal kekurangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Baik. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jogonalan, Bapak Dr. Andes Jaka Siswanta, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian peserta diseminasi budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten yang kami hormati. Saya di sini sebagai moderator, saya Muhammad Aris Nasrullah akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jogonalan, lalu dilanjutkan pula dengan presentasi yang akan disajikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Diah Ria Lumingga, yang akan memaparkan langsung terkait dengan budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut segala acara pada siang hari ini, langkah-langkah kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih utamanya mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita lanjutkan acara yang kedua yaitu doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Namun mohon izin untuk dapat memimpin dengan cara agama Islam, membaca Al-Fatihah, berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut segala langkah kita mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yaitu acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jogonalan, Bapak Dr. Andes Jaka Siswanta. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jogonalan, Bapak Dr. Andes Jaka Siswanta yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Semoga menjadi perhatian kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, menginjak acara berikutnya yaitu presentasi yang akan disajikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Diah Ria Lumingga, yang akan membagikan budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Kepada beliau Ibu Diah Ria Lumingga, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Haris selaku moderator. Di sini saya sebagai penyaji untuk budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jogonalan, kemudian teman-teman guru di SMP 2 Jogonalan, dan rekan tata usaha yang telah mau rawuh di acara diseminasi ini. Kebetulan di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah menyelesaikan modul 1. Kemudian di dalam modul tersebut ada 4 modul, yaitu ada modul 1.1, kemudian modul 1.2, kemudian modul 1.3, dan yang terakhir yang ingin saya diseminasikan yaitu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif.
Setelah dari modul 1 itu selesai, saya mendapatkan tugas yaitu harus mengimbaskan atau diseminasi kepada teman guru yang ada di SMPN 2 Jogonalar. Jadi di sini saya ada tugas aksi nyata, yaitu tugasnya itu mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan saya di sini itu tidak merasa jadi lebih pintar atau paling pintar atau paling bisa di sini, tapi di sini sekadar share ilmu yang telah saya dapatkan selama menjalankan modul 1. Jadi terima kasih akan saya buka di sini yaitu dari tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tentang budaya positif itu seperti apa. Sebelum saya memulai memaparkan tentang budaya positif, Pak Dwi mungkin budaya positif itu apa? Positif itu apa? Atau mungkin Bu Nani? Budaya itu berarti kebiasaan ya, kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif itu di dalam modul 1.4 itu ada beberapa. Ya, konsep utama modul budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu posisi kontrol dan restitusi. Jadi yang kita pelajari hari ini yang ingin saya sebarkan yaitu ada 6 konsep utama. Di sini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ya, apa toh paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini tahu nggih, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Tolong Bu Nani sebutkan apa saja. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Salah satunya mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bertanggung jawab, kreatif. Terus kemudian mandiri sudah, mandiri, kreatif. Yang terakhir apa? Lupa. Ya, justru ada 6. Ya, yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang setelah paradigma baru yaitu ya. Tadi setelah paradigma baru di sini yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Manusia untuk bertahan hidup itu apa saja yang dibutuhkan? Oh iya Bu Ira, makan, minum, terus apa lagi? Dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Itu mencukupi, betul sekali. Ya, terus mungkin ada pendapat yang lain selain makan, hidup, makan, minum dan bertahan untuk apa? Mencari finansial untuk bertahan hidup.
Secara umum itu aja nih, kebutuhan primer utamanya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau tahu, murid, tidak murid, mungkin kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sayang dan rasa diterima. Itu seperti apa? Ya Ibu, Bapak Ibu ketahui. Yaitu kebutuhan ingin disayang, diperhatikan. Jadi jangan dicuekin. Misalnya seorang anak, misalnya berdekatan dengan ibunya, kadang kenapa tunduk, jangan deket-deket. Sebenarnya dia ingin menunjukkan butuh kasih sayang. Begitu juga murid, kalau di kelas suka cari perhatian ke bapak atau ibu gurunya. Itu biasanya karena sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan rasa sayang dan rasa ingin diterima. Oh, kalau aku seperti ini, kira-kira guruku nengok ke aku nggak ya? Oh, kira-kira kalau aku bersikap seperti ini, Pak Guru kira-kira memperhatikan aku nggak ya? Jadi kita sebagai guru itu harus tanggap tentang apa yang dibutuhkan oleh murid. Mungkin tidak harus semuanya satu persatu ya, tapi secara umum saja mungkin ada anak atau siswa yang mungkin berkebutuhan sangat khusus, begitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah penguasaan, berkuasa. Di kelas mungkin ada beberapa anak yang suka berkuasa. Contohnya apa, Bu Ita? Contohnya itu dalam berteman. Iya, berteman. Mereka itu kayak kalau bahasanya itu sekarang grab-graban kayak gitu, terus apa ya, merasa yang berkuasa di kelas. Betul sekali. Ya, kadang ada orang atau anak itu pengen dikasih kebutuhan dasar yaitu ingin berkuasa, ingin diakui. Di kelas dia sangat berkuasa, dia sangat dominan. Contoh tadi game-gamean, game aku loh, ini game aku, awas nanti tak jodak misalnya seperti itu. Terus ada lagi, kemudian dia suka mengatur temannya di kelas. Ramanut karo aku, awas, ora tak konco. Nah, itu sebenarnya itu dia punya kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan kebutuhan dasar. Dia ingin menjadi orang yang berkuasa atau dia disebut mampu atau bisa. Itu sebenarnya kekurangannya dia. Kebutuhan dasar manusia salah satunya itu yaitu penguasaan, berkuasa. Aku ingin menguasai. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, free, kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Mengemukakan pendapat. Betul, mengemukakan pendapat. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Kebebasan, tidak ingin dikekang, utamanya oleh peraturan juga bisa. Aku diatur-atur. Nah, kalau di sekolah atau di sebuah lembaga pasti ada peraturan. Nah, kadang anak itu tidak mau kalau diatur, soalnya saya butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Namanya aja juga senang. Senang seperti apa? Yang dibutuhkan oleh manusia sebagai kebutuhan dasar. Semua rasa senang ya, senang dicintai, senang dibanggakan, dan semua kesenangan yang dia butuhkan. Diperhatikan juga senang. Bapak, dia juga ingin diperhatikan untuk rasa senang, misalnya dia tiba-tiba ingin diperhatikan gurunya, kepalanya ditaruh di meja. Kalau gurunya mau perhatikan, dia akan senang. Oh iya, aku diperhatikan. Hadi, jangan tiduran di meja. Ayo perhatikan bapak atau ibu guru berbelajar bersama-sama di kelas. Gitu ya. Selanjutnya. Ya, kemudian di sini setelah kebutuhan dasar manusia, kemudian di sini dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri itu secara sadar atau tidak sadar.
Di sini ada 3, yaitu yang satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, alasannya ini itu berasal dari luar atau dari peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi bukan karena dia menghindari hukuman atau dia melakukan kedisiplinan itu bukan karena oh iya karena saya tanggung jawab atau karena saya memang itu sudah harus saya lakukan sebagai seorang murid, tapi karena dia takut dihukum atau mendapatkan hukuman ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadi itu asalnya berasal dari unsur ekstrinsik, berarti itu asalnya dari luar dirinya. Sebentar, terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin itu karena ada penghargaannya, karena dia dapat hadiah atau karena dapat imbalan. Itu juga berasal dari unsur ekstrinsik. Intrinsik, kalau intrinsik biasanya dari dalam ya. Kalau penghargaan itu, aku akan melakukan ini biar mendapatkan hadiah. Berarti karena dia harapan dari orang lain, bukan dari dalam dirinya. Begitu, J. Terus kemudian yang ketiga, yaitu penghargaan nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yaitu murid melakukan disiplin karena sadar akan kewajibannya. Nah, ini yang saya dapatkan dari modul 1.4. Jadi murid itu mendapatkan atau melakukan hal yang disiplin itu berasal dari dirinya karena rasa tanggung jawab. Betul? Iya, betul. Jadi ada 2 unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan kemudian unsur intrinsik. Ya, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, dari konsekuensi tadi yang berasal dari ekstrinsik dan intrinsik tadi, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagah. Maksudnya bagaimana? Jadi dia mendapatkan kalau dia sebenarnya kalau dia melakukan kesalahan atau kemudian melanggar aturan, dia akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu kenapa dia hindari? Terus dia melakukan hal itu karena hukuman itu pasti akan menyakitkan dan kemudian membuat dia jadi tidak nyaman. Kemudian murid akan takut kepada bapak atau ibu gurunya yang memberi hukuman. Terus kemudian memaksa. Namanya hukuman itu pasti memaksa. Kemudian yang kelima, murid akan menyembunyikan kejujuran. Dia akan menjadi murid yang berbohong. Dia sebenarnya salah, tapi tidak akan mengakuinya karena takut kalau nanti akan dihukum. Begitu, J. Terus kemudian yang keenam, setelah murid itu dihukum, kan kadang ada yang merasa malu atau takut. Kemudian murid akan menjadi rendah diri. Ya, jadi hukuman itu bisa mengakibatkan murid menjadi rendah diri. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian identitas gagal yang satunya yaitu karena dia mendapatkan penghargaan. Kalau penghargaan dia tidak melakukan kesalahan karena penghargaan, jadi karena ada sesuatu yang berasal dari luar tadi. Itu merupakan suatu hal yang tidak efektif karena waktunya jangkanya cuma pendek. Jadi dia tidak ada tanggung jawab, jadi tidak efektif. Jadi saat itu aku tidak melakukan ini sajalah karena saya mendapatkan hadiah. Kalau hadiah itu dihentikan, mungkin murid itu akan melanggar peraturan lagi. Begitu, J.
Terus kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Ada juga tuh Bapak Ibu guru, itu sistem ranking di kelas. Jadi murid itu di ranking. Yang mendapatkan ranking 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah. Biarpun hadiah itu cuma berupa buku atau pulpen atau mungkin tiket atau apa di peralatan sekolah atau tas atau sepatu, itu akan membuat teman yang lain itu iri dengan dia. Irinya bagaimana? Duh, kok yang dapat hadiah dia terus ya. Kalau di dalam dirinya ada motivasi, oh aku pengen dapat hadiah biar aku juara 1, 2, 3, saya ingin belajar yang lebih keras lagi. Tapi enggak, biasanya kalau anak-anak kan, alah saya itu saja, gitu ya. Itu akan merusak hubungan dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Seperti yang saya sebutkan tadi di depan, mematikan kreativitas, yaitu dia akan berhenti berkreasi ketika tidak mendapatkan hadiah. Kan hadiahnya sudah nggak ada, makanya saya akan berhenti berkreasi. Gitu ya. Terus seperti yang saya sebutkan tadi, menghukum dengan sistem ranking, yaitu tadi yang mendapatkan hadiah itu murid yang mendapatkan ranking 1, 2, 3. Itu teman-teman yang lain pasti akan iri juga. Itu sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, merusak hubungannya dengan teman. Kemudian yang ke-5, merampas hak menghargai dirinya. Jadi apa istilahnya merampas hak menghargai dirinya? Murid yang melakukan sesuatu karena penghargaan, dia itu sebenarnya sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Karena oh iya malah kayak juara karena ingin dapat hadiah, tapi bukan karena ingin memotivasi hal yang lebih bagus lagi. Nah itu kadang merampas hak tentang harga dirinya. Begitu sih Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Ya, di sini saya lanjutkan. Setelah tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada 2 subbagian yang ingin saya jelaskan, yaitu 1 itu konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Biasanya penguatannya jangka panjang. Kemudian yang kedua, perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian stimulus dan respon. Ini contohnya gini, misalkan anak kelas 7 ya misalnya mencubit temannya. Nah, teman yang dicubit itu nangis, gurunya tahu. Dia terus ditanya gurunya, kenapa kamu mencubit? Karena dia mencubit saya duluan. Oh ya, setelah kamu mencubit itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya saya akan minta maaf. Jadi sebatas minta maaf saja, sudah selesai. Itu penguatan jangka panjang. Oke. Terus kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Setelah ditegur seperti itu, apakah murid akan mengulang lagi kegiatan itu lagi atau tidak? Gitu ya. Terus kemudian stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon. Jadi murid itu memberi respon itu karena disuruh oleh gurunya, bukan karena dari dirinya sendiri. Terus ketika ada konsekuensi, ketika ditegur oleh gurunya, kemudian murid menghormati peraturan. Menghormati peraturan. Maksudnya gimana? Ya murid akan mematuhi peraturan yang disuruh oleh gurunya atau peraturan yang ditulis di kelas ataupun yang di sekolah. Kemudian yang hubungannya dengan konsekuensi lagi yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kesalahan ya belum muncul. Merenungi kesalahan. Maksudnya gimana? Murid itu tidak sempat berpikir, ngapain aku harus minta maaf, dia kan sudah mencubit aku, ya tak cubit lagi, tidak masalah. Tapi dia begitu disuruh sama gurunya, ayo minta maaf, dia langsung minta maaf, sudah selesai. Gitu ya. Terus di sini akan saya bandingkan dengan restitusi. Nah, ini yang saya pelajari di modul 1.4. Apa toh restitusi? Restitusi itu bentuknya seperti segitiga yang saling bertautan.
itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah bagi murid yang melanggar aturan. Di sini kalau murid diselesaikan permasalahannya dengan cara restitusi, di sini ada urutannya, yaitu 1. Murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya, bertanggung jawab terhadap hal yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, yaitu fokus pada pemecahan permasalahan untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya selesai di itu saja, tapi bisa diselesaikan. Jadi dia bertanggung jawab, dia mikir, oh iya, kalau aku mukul temanku, berarti aku jadi orang yang tidak bertanggung jawab, jadi aku harus minta maaf. Mungkin dia akan mikir dari dirinya sendiri. Kalau konsekuensi tadi, kan dia berasalnya karena disuruh gurunya. Kalau dari restitusi, itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, karena tanggung jawab tadi, jadi murid itu akan menghargai dirinya. Oh iya, aku salah, aku akan minta maaf. Dan apa yang akan saya lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Caranya bagaimana? Kalau dipukul, saya akan matur dengan guru dulu. Jadi tidak akan langsung memukul henti, misalnya gitu. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Jadi kontrolnya, dia bisa menguasai emosi dirinya, mengendalikan diri. Jadi tidak langsung marah-marah, menggebu-gebu, aduh aku dipukul, aku gantian dipukul, aku diantem, gantian diantem. Dia akan memiliki rasa kontrol diri. Ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi begitu dia berbuat salah, dia akan berusaha untuk segera memperbaiki kesalahannya. Begitu. Jadi saya lanjutkan lagi. Ya, kemudian di sini konsep disiplin itu pendekatan restitusi. Misalkan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen pada tahun 2004. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri restitusi, cara-cara menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. 1. Itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia, aku salah minta maaf, enggak, tapi dia belajar dari kesalahan. Karena itu suatu hal yang salah, si murid akan berpikir, oh saya tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian akan memperbaiki hubungan. Biasanya murid yang tadinya berantem atau bermasalah dengan sesama murid atau terjadi suatu hal, itu hubungannya akan tidak baik. Tapi dengan sistem restitusi, mereka akan memperbaiki hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Soalnya si anak yang melakukan kesalahan tadi bisa mengakui kesalahannya. Caranya dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian langgar, jadi itu konsekuensinya apa, kalian harus bisa menerimanya. Contoh misalnya datang terlambat. Kalau datang terlambat lebih dari jam 7 misalnya, jadi ya harus dihukum. Nah, hukum di keyakinan kelas itu yang sudah dibuat bersama-sama itu seperti apa? Misalnya harus diiuran 5.000 atau membuang sampah atau menyapu di kelas dari pagi sampai nanti pulang, itu terserah dari keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Tapi ini dulu yang kita pelajari. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi hukuman itu dibuat bukan karena tawar-menawar. Ini kok tidak salah kudu ini ya, salah kudu enggak. Tapi apa? Karena dia sendiri yang membuat apa? Dia sendiri dan teman-temannya yang membuat peraturan itu bersama didampingi oleh walinya, biasanya gitu. Kemudian selanjutnya
menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia tidak melihat, tidak menyalahkan orang lain. Aku telat, lah ibu saya mengantarkannya kesiangan, ya, atau bapak saya motornya macet atau apa. Itu menuntun melihat dari luar. Tapi ini kalau restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mungkin alasannya yaitu tadi dia bangun kesiangan, jadi telat ke sekolah. Kan misalnya dia nonton TV sampai malam, atau lihat HP, atau lihat TikTok, jadi dia lihat HP terus, jadi membuat dia bangun kesiangan. Terus dia telat, alasannya itu. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu alasannya apa kok kamu datang terlambat? Saya bukan lembur ya, masa anak-anak lembur. Kalau anak itu ya lihat TV, lihat HP sampai malam gitu. Jadi alasannya dari dalam dirinya, dasarnya apa toh? Nah, gitu ya. Terus selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. Maksudnya apa? Yaitu tadi yang di depan, kebutuhannya dia apa. Jadi terus itu dia melakukan kesalahan dan alasannya apa, itu sebenarnya tergantung pada karakternya dia. Dia mau ingin kebutuhan apa yang dia butuhkan, bukan karena tindakannya dia itu membuat dia melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir, yaitu menguatkan pada tindakan. Jadi dia lebih muat atau memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Begitu, Ji. Terus selanjutnya di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini, kalau buku contohnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berhormat bendera selama 10 menit misalnya. Kalau sekolah kita mungkin nggak 10 menit ya, mungkin sampai 30 menit atau keliling lapangan, mungkin itu hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Terus kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Kemudian guru menjadi tegas dan siswa menjadi takut juga. Ya. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Contohnya begini, misalkan anak itu dipanggil, ketika tidak mengerjakan PR, dia tidak langsung dimarahi di depan teman-temannya, tapi ditanya dulu. Iya, awalnya begini. Misalnya, Joko, kenapa kamu tahu nggak? Kamu saya panggil di ruangannya Bu Gita. Dia akan menjawab, tahu Ibu, saya tidak mengerjakan PR. Oke, jadi kamu tahu tentang kesalahanmu karena tidak mengerjakan PR matematika. Terus kemudian itu anak dipanggil, jadi tidak langsung dimarahi, tapi ditanyakan dulu. Jadi murid diberi itu pengertian dulu, jadi murid itu tidak takut ketemu dengan gurunya. Gitu sih. Jadi terus kemudian setelah anak tenang akan ditanya lagi, ya, Joko, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Iya Ibu, kalau tidak mengerjakan PR berarti melanggar tanggung jawab, betul nggak? Itu misalnya contoh aja. Jadi tidak boleh melanggar tanggung jawab yang diberikan sebagai siswa. Contohnya yaitu mengerjakan PR matematika. Oke.
Oke, bagus, berarti kamu sudah tahu alasannya apa. Nah, Joko mungkin akan minta maaf dengan Bu Ita. Iya Bu Ita, saya minta maaf. Nah, terus kemudian setelah murid agak tenang akan ditanya lagi, Joko, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang telah kita buat di kelas dan kamu melanggar di bagian apa? Nah, Joko akan menjawab, iya Ibu, saya sudah melanggar disiplin atau tanggung jawab. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya Ibu, saya akan, kalau ada PR, saya akan mengerjakannya. Nah, kira-kira kapan kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Iya Ibu, mulai besok kalau ada PR akan langsung saya kerjakan. Oke, mungkin kita akan berkata lagi, terima kasih Joko, kamu sudah melakukan hal yang baik dan berusaha untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu contoh kalau untuk restitusi. Jadi beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol restitusi. 1, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kalau Bapak Ibu guru biasanya kalau menemui anak atau siswa yang melakukan kesalahan atau interdisipliner, biasanya posisinya sebagai apa? Biasanya penghukum, selain penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi kita biasanya itu tidak hanya Bapak Ibu panjenengan sedaya, kayak saya juga. Mungkin kalau anak bersalah biasanya langsung dimarahin, gitu ya. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh itu. Lah anak akan merasa takut dan akan mematuhi sebuah peraturan, gitu ya. Terus pembuat rasa bersalah. Nah kalau anak sudah merasa bersalah, kita akan diam. Dan murid-murid yang lain kalau tahu hal itu, biasanya, oh ya saya akan takut melakukan hal itu, nanti akan dihukum sama Bu Ita, misalnya seperti itu. Itu kalau secara umum sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, kita ngomongnya lebih lembut. Joko, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, iya Bu Ita, nah, misalnya gitu. Itu biasanya terjadi sama Bu Nani mungkin. Dengan muridnya bisa lemah lembut. Joko, kenapa kamu tidak mengerjakan PR lagi? Iya Bu Nani, karena saya tadi malam lihat HP, lupa, ketiduran, dan berbagai alasan yang dia buat. Terus kemudian pemantau, ya kita cuma melihat aja. Pemantau itu apa? Paling kalimatnya, kamu sudah melakukan kesalahan apa? Terus keyakinan kelas apa yang telah dibuat bersama di kelas? Dan konsekuensinya apa? Itu harus kamu tanggung. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, nah ini yang terakhir. Ini tugas sebagai seorang guru atau wali. Tugas kita itu kalau murid melakukan sebuah kesalahan, tugas kita itu sebenarnya harus sebagai manajer. Itu tadi yang pertama, harus membuat murid itu tenang dulu. Jadi jangan dibuat semakin takut, tapi dibuat tenang dulu. Terus kemudian validasi, kemudian yang ketiga yaitu meyakinkan. Jadi dia merasa tidak takut lagi. Karena apa? Melakukan sebuah kesalahan itu suatu hal yang wajar. Setiap orang pasti punya kesalahan, termasuk Bu Winda atau mungkin teman Bapak Ibu guru yang lain ya. Jadi misalkan murid ada kesalahan, itu hal yang wajar, gitu ya. Jadi murid akan tenang. Oh iya ternyata salah itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya ya jangan diulang. Gitu ya. Iya Bu Ita. Saya lanjutkan lagi.
Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya di sini yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini cuma contoh saja ya. Kenyataannya mungkin ya seperti itu. Jadi, kalau guru posisinya sebagai penghukum, pasti kalimatnya begini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya gitu deh. Terus yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Ita harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Tapi tidak selembut ini ya, mungkin lebih keras lagi. Ya, betul. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini bahasanya lebih lembut. Bu Nani misalnya, ayolah yang tertib, buat guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kok salah. Ya, yaitu tadi, berbuat salah itu hal yang wajar. Jadi nanti bisa kita perbaiki. Solusinya bagaimana? Biar kamu tidak berbuat salah lagi. Kemudian kalau sebagai pemantau, kalau pemantau biasanya itu Pak Budi ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, gitu ya. Terus yang terakhir, nah sebenarnya kita semua tugasnya itu harus sebagai manajer, yaitu tadi kita cari tahu alasannya, terus solusinya, terus memperbaiki kesalahannya. Kalimatnya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya atas kesalahan ini? Terus kapan kamu perbaikinya? Jadi salahnya apa? Terus sebabnya apa? Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Terus yaitu tadi keyakinan kelas. Jadi dari restitusi ini kita larinya itu ke keyakinan kelas. Jadi peraturan yang telah dibuat di kelas. Gitu ya, saya lanjutkan. Ya, di sini kita masuk ke keyakinan kelas. Setelah tadi tentang budaya filosofi positif tentang segitiga restitusi, nah di sini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya begini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Karena apa itu kalau kita pakai helm? Ya, mematuhi tata tertib atau peraturan ya. Kemudian yang kedua karena keselamatan. Terus kemudian yaitu mengapa kita memiliki peraturan untuk datang ke sekolah sebelum jam 7? Kita memenuhi apa itu? Kedisiplinan. Berarti itu peraturan yang sudah dibuat secara bersama-sama nih. Ya, misalnya itu dilanggar, itu pasti ada konsekuensinya, Nah, konsekuensi itu apa? Tergantung yang telah dibuat secara bersama-sama. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, kebetulan saya membuat keyakinan kelas di kelas 7. Guru bersama siswa itu membuat keyakinan kelas. Di sini yang pertama, saya berdiskusi dengan murid-murid itu berdiskusi tentang peraturan. Mengapa peraturan? Karena peraturan itu dibuat secara umum, jadi peraturan apa kok yang boleh yang tidak boleh kita langgar. Kemudian semua anak itu harus mengeluarkan idenya. Misalnya pakai seragam sesuai jadwal, memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan, membuang sampah jangan sembarangan di tempatnya ya. Itu contoh saja. Terus tidak boleh berdandan secara berlebihan, gitu ya. Tidak boleh berdandan secara berlebihan. Misalnya, terus apa lagi? Kalau pakai motor harus memakai helm, misalnya contoh seperti itu. Itu kita berdiskusi tentang peraturan secara umum.
Kemudian yang kedua, setelah memasukkan ide-ide tadi, saya bersama murid-murid itu merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah ada beberapa diskusi, kemudian tidak semuanya harus kita tulis di kelas ya, ataupun itu ya, tapi kita rumuskan saja menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita akui secara bersama-sama. Setelah semua setuju dan meyakini itu sebagai sebuah peraturan di kelas, kemudian kita menempel keyakinan kelas itu di halaman atau di pojok-pojok kelas yang semua orang bisa membacanya. Gitu sih Bapak Ibu. Ya mungkin belum semuanya kita melakukan hal itu, terutama untuk para wali. Ada beberapa saya melihat itu di 8C atau 8D itu ada, saya nggak tahu walinya siapa. Terus kemudian di walinya Pak Zen itu juga sudah ada keyakinan kelas. Kalau Pak Zen harus ada ya. Ya gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas 7E, ini contohnya aja, yaitu datang tepat waktu, tidak memakai make up berlebih. Kan ada beberapa murid ya yang pakai lipstick atau lip tint gitu, ya. Terus memakai seragam sesuai jadwal. Jadi jangan salah-salah. Seharusnya memakai OSIS, masuk pakai batik. Seharusnya pakai bawahan biru, masuk pakai bawahan putih. Gitu ya. Itu sering anak-anak seperti itu. Apalagi hari Senin, seharusnya putih, yang dia pakai ternyata yang biru. Kemudian selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah peraturan bersama ya. Terus memakai helm saat berkendara. Soalnya banyak anak-anak kita yang memakai motor, ya tidak pakai helm. Nah ini sebuah kita buat keyakinan kelas, khususnya kelas 7E. Kemudian memakai sepatu sesuai peraturan. Jadi kalau sepatu warnanya hitam semua, ya jangan ada warna putihnya. Nanti kalau ada pelanggaran, ya nanti ada konsekuensinya. Gitu sih. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak kepada peraturan. Jadi seperti peraturan-peraturan pada umumnya saja, gitu ya. Terus kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal, berarti berupa kalimat atau kata-kata yang umum saja, gitu. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan kalimat yang negatif. Terus sedikit saja, jangan banyak-banyak kalimat itu, jangan banyak. Seperti yang saya contohkan di depan tadi, yaitu tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, memakai seragam, pakai sepatu, mudah dipahami, gitu ya. Sedikit saja agar murid mudah memahami dan mudah diingat. Soalnya kadang murid itu 5 menit baru aja dikasih tahu, sudah lupa. Begitu juga dengan kita sebenarnya, ya, sama saja. Sebenarnya murid dan kita itu sama. Ya. Terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah dipedomani. Gitu. Jadi jangan membuat aturan itu di luar sekolah yang kita punya, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah saja. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan ditinggalkan. Misalkan satu kelas, ya udah karena itu konsekuensinya untuk satu kelas. Jadi ketika rapat membuat keyakinan kelas, semuanya harus dilibatkan. Kalau membuat keyakinan sekolah, mungkin anak OSIS dilibatkan semua, mereka sebagai panitia, mereka memutuskan dan mereka juga membuat aturan-aturan kalau pelanggaran akan ada dan mereka membuat konsekuensinya itu. Gitu ya Bapak Ibu. Di sini setelah membuat keyakinan kelas, ada
ada segitiga restitusi. Ya, yang kita ingin capai di sini yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa yang melanggar aturan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa aja? Di situ ada 3. Jadi ada 3 kegiatan atau aturan, yaitu yang saling bersinergi satu sama lain. 1, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu? Kita semua akan melakukan hal terbaik bila kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Penyebabnya apa? Kita semuanya itu memiliki motivasi internal. Jadi kesalahan itu, anak melakukan kesalahan itu bukan berasal dari luar, tapi kesalahannya itu karena dia berasal dari dirinya. Dari dirinya, karena itu tadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Jadi sebenarnya itu yang membuat anak melakukan kesalahan. Jadi kita harus selalu tanya, apa dasarnya? Kenapa kamu melakukan itu? Terus kenapa bisa melakukan itu? Alasannya apa? Terus setelah itu, bla-bla seperti tadi, nanti saya kasih contoh video anak tentang melakukan kesalahan dan cara mengatasinya. Gitu. Saya lanjutkan. Tapi di sini tidak akan mencari kesalahan apapun, kita akan mencari solusi dan kesalahan itu dari dalam karena alasan mengapa para datang terlambat. Saya bangga jangan sebenarnya saya suka buat TV sampai malam dan akhirnya pekerjaan. Ya, apa tahu tentang keyakinan kaum yang sudah kita buat bersama. Kira-kira bagian apa yang sudah para langgar? Dengan ibu baca di sini masuk pulau. Baik, bagus Pak. Kira-kira langkah apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya lagi duduk bawah dan dalam bermain dan masalah pada pagi hari. Bagus Pak. Kira-kira kapan Pak akan memperbaiki kesalahan itu? Insya Allah mulai malam nanti. Bagus, baik Pak. Sudah berusaha untuk menjadi lebih baik untuk memperbaiki kesalahan itu. Ibu doakan semoga para sukses dan berhasil. Ya, hati-hati kembali kelas ya. Masuk Mbak, silakan. Ya, di video pertama tadi itu contoh murid yang terlambat. Kebetulan anak yang di situ bernama Farel. Dia dipanggil sama Bu Indah kelas ditanyakan, apakah Farel tahu kenapa Farel dipanggil Bu Indah? Iya, saya tahu Ibu karena saya datang terlambat ke sekolah. Iya, terus biar untuk anak itu tidak takut, saya menstabilkan situasinya dulu dengan cara, iya, semua orang pernah punya salah. Bu Indah juga pernah salah, Bu Indah pernah terlambat. Begitu juga dengan teman-temannya Farel yang lain pernah juga terlambat. Gitu, jadi itu hal yang wajar. Kemudian Farel minta maaf. Iya Ibu Indah, saya minta maaf. Kemudian pertanyaan yang kedua, validasi, menanyakan alasannya apa. Apakah Farel tahu kenapa Farel terlambat? Ya alasannya itu tadi. Iya Ibu, karena saya semalam tidur sampai malam karena lihat sepak bola di TV sampai larut malam. Iya betul Farel. Terus kemudian untuk mencari solusi kesalahan itu tadi, Buya bertanya lagi untuk meyakinkan kesalahan. Ya Farel, Farel tahu keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Terus Farel tahu nggak bagaimana apa
yang sudah Farel langgar dalam keyakinan kelas itu? Ya, saya tahu Ibu, saya melanggar keyakinan kelas yaitu di bagian datang ke sekolah. Jadi disiplin ya, salah disiplin. Saya terlambat datang ke sekolah tentang disiplin waktu. Terus kemudian apa yang akan Farel lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya Ibu, saya tidak akan melihat TV sampai larut malam. Bagaimana caranya? Ya, saya akan memasang alarm dan tidak akan melihat TV sampai larut malam. Terus mulai kapan Farel akan melakukan hal itu? Mulai nanti malam saya akan melaksanakan hal tersebut, akan tidur mulai sore, dan di pagi hari saya akan memasang alarm. Kemudian ini ada video yang kedua, ini perempuan yang dandan berlebihan, contohnya. Apakah Mbak Ayu tahu kenapa Mbak Ayu dipanggil kuliah di sini? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa kuliah ya, menurut Bapak atau guru yang melayani sekolah, Mbak Ayu itu kalau berdandan terlalu tegas. Bagaimana dengan Mbak Ayu sendiri? Ya, sama aku, saya kita berhenti tegas. Ya, apa? Semua orang punya salah, begitu juga dengan beda. Dan teman-teman yang lain, tapi di sini dia tidak mencari kesalahan, dia akan mencari solusi dari kesalahan itu. Lagi dan aku, iya, Mbak Ayu. Ini tentunya punya alasan kenapa Mbak Ayu melakukan hal seperti itu. Saya ada seperti itu, apakah seperti tugas saya? Ya. Pak Ayu masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Ya, bagian kesepakatan kelas mana yang telah Ayu dilanggar? Ingat Bu, bagian disiplin berpakaian. Ya, bagus, itu Mbak Ayu. Terus kira-kira kapan Mbak Ayu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan berdandan ya, bagus dari Mbak Ayu. Kira-kira Mbak Ayu kapan akan melaksanakan hal tersebut? Ya, bagus Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ibu doakan semoga Mbak Ayu menjadi murid yang sukses dalam belajar. Amin. Silakan masuk kelasnya. Ya, ini contoh yang kedua, yaitu penerapan segitiga restitusi untuk murid yang berdandan berlebihan. Kebetulan murid yang di sini itu bernama Aini, itu saya panggil ke ruangan khusus dan saya tanya dulu biar saya tidak kaget. Mbak Aini sehat? Kabarnya Mbak Aini bagaimana? Apakah Mbak Aini tahu kenapa Mbak Aini saya panggil ke sini? Dia menjawab sehat Ibu. Saya tidak tahu kenapa saya dipanggil Bunda di sini. Mungkin karena itu biasa, nggak pernah ada yang ngelok nih ya istilahnya, tidak ada yang menegur, jadi dia merasa biasa aja. Ya, kemudian Bunda menanyakan biar dia tidak takut. Ya, kata bapak atau guru yang lain atau teman-teman yang lain, katanya Mbak Ayu itu kalau berdandan berlebihan, kalau pakai bedak atau lipstik itu terlalu tebal. Terus saya tanya ulang, bagaimana dengan Mbak Ayu sendiri? Ya, dia jawab, ya Ibu, kalau saya dandan memang agak tebal. Terus kemudian saya jawab, ya nggak apa-apa, semua orang memang pernah punya kesalahan. Ya mungkin Bapak Ibu guru tidak tebal ya, tapi normal saja. Terus kemudian saya jawab di situ, saya tidak akan mencari kesalahan, tapi kita akan mencari solusi bagaimana supaya Mbak Ayu ini bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Kemudian berikutnya saya tanya, Mbak Ayu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Alasannya apa? Berarti alasannya dari diri dia sendiri. Iya Ibu, saya ingin kelihatan cantik seperti artis idola saya. Berarti terjawab ya, dia alasannya karena dia ingin kelihatan cantik. Kemudian untuk meyakinkan
kemudian saya bertanya lagi, Mbak Ayumi tahu apa keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya Mbak Ayumi? Terus bagian mana yang sudah Mbak Ayumi langgar? Dia menjawab, iya Ibu, bagian berdisiplin berpakaian. Jadi make up tadi mungkin bagian di keyakinannya dia itu bagian dari berdisiplin berpakaian, termasuk make up jangan terlalu ketat. Ya betul. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Ya Ibu, saya tidak akan berdandan secara berlebihan lagi. Gitu nih. Terus mulai kapan Mbak Ayumi akan tidak berdandan secara berlebihan lagi? Mulai besok saya tidak akan berdandan secara berlebihan lagi. Kemudian dia dikasih apresiasi. Oh ya, terima kasih Mbak Ayumi. Mbak Ayumi sudah mau melakukan perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Winda doakan semoga Mbak Ayumi sukses menjadi pelajar. Gitu caranya. Itu kita berlatih seperti itu. Saya baru berlatih karena ada di modul 1.4 seperti ini. Ya. Mungkin kita sudah sampai di ujung presentasi berbagi belajar. Ya, setelah kita melihat contoh video penerapan segitiga restitusi terhadap murid yang melakukan pelanggaran di kelas atau di sekolah, di sini saya akan membacakan ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu di sini sebagai manajer tadi, kemudian yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dari standar nasional pendidikan. Ya Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Itu saja dari saya. Salam bagi Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin cukup di sini. Akan saya kembali lagi kepada Bapak moderator. Monggo Bapak moderator. Ya, itu tadi pemaparan presentasi yang disajikan oleh calon guru penggerak Ibu Ria Winda. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Langsung kita sambung saja sesi tanya jawab. Kita buka sesi yang pertama, 2 penanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menanyakan, kita saling sharing. Silakan Bu Nani. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari penyampaian materi yang telah diberikan tadi, alhamdulillah disampaikan dengan cukup jelas dan sangat menarik sekali sehingga mempermudah kita untuk memahaminya, dan alhamdulillah tentang budaya positif. Jadi saya menambah pengetahuan. Di sini yang menarik dari materi yang telah disampaikan yaitu saya tadi tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, dan yang kedua yaitu tentang konsep restitusi. Saya ingin mempertanyakan yang pertama tadi tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dalam identitas gagal tadi ada suatu pemberian penghargaan. Nah, penghargaan yang seperti apa yang bisa disebut sebagai identitas gagal. Yang kedua, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oke. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Oke, saya tadi tuliskan di situ ada identitas penghargaan identitas yang gagal. Oke. Salah satunya adalah pemberian penghargaan. Ya, kalau penghargaan itu berupa barang, misalnya yang saya sebutkan tadi kayak buku, tas, atau sepatu, atau mungkin baju, itu disebut sebagai penghargaan yang gagal. Karena dia termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan atau melakukan disiplin karena dia mengharapkan sesuatu. Jadi kalau berupa barang. Tapi kalau berupa jempol atau semangat atau ucapan yang lain atau bintang atau pintar, itu menurut Bapak Ibu termasuk identitas yang gagal atau berhasil? Berhasil nih, betul Bu Nani. Sebab itu bukan sebuah penghargaan, itu sebuah motivasi. Jadi ketika anak berhasil, kita memberi motivasi, aduh hebat, aduh bagus, kasih jempol, ya hebat kamu, gitu ya. Jadi penghargaan yang gagal itu ketika memberikan sesuatu karena kita berikan berupa barang. Soalnya itu tadi, dia jadi tidak menjadi anak yang tidak berkreatif lagi. Kreatifnya akan berhenti ketika dia mendapatkan penghargaan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, segitiga restitusi. Oh, ketika dia melakukan melanggarnya dengan segitiga restitusi atau tidak memakai penjelasan. Oh, mungkin yang dimaksud Bu Nani di sini, sebenarnya segitiga restitusi itu bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh anak. Kalau kita harus dengan sabar, bisa dengan sabar menghadapi anak. Jadi kita harus menanganinya sesuai kebutuhan siswa satu persatu. Insya Allah itu akan berhasil. Gitu, okay? Jadi permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Saya bertanya kembali atau mungkin saya aja, kalau anak-anak di bawah umur anak SD lah, di bawah anak-anak itu kira-kira bisa nggak ya? Kalau dia melakukan kesalahan, terus kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, kita kira-kira bisa mencapai nggak? Misalnya anak TK atau anak SD kelas 1, 2, susah ya? Oke, gitu ya. Ya. Saya kemarin juga begitu. Saya pernah bertanya kepada ibu fasilitator saya di sana, Bu, kira-kira untuk anak umur bawah kalau melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi apakah bisa diselesaikan? Saya nggak ngeyel, tapi kan saya berargumen dengan pendapat saya. Saya bilang nggak bisa, Bu, susah. Ternyata beliau menjawabnya bisa. Contohnya dia mencontohkan dengan cucunya umur 2 tahun. Ayo, air minumnya tumpah dari gelas. Ayo segera dilap. Ya. Berarti tergantung dari si anak juga itu ya. Tergantung watak sikap juga mungkin lingkungan keluarganya seperti apa. Gitu ya. Demikian mungkin Mbak Nani jawaban dari saya. Mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu guru yang lain tentang jawaban yang sudah saya sampaikan. Oh, cukup J. Oh iya, J. Terus mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, Ibu Nani mau berbagi pengalaman tentang cara menangani anak. Oh iya, saya belajar. Sekali lagi boleh. Oh iya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Singkat saja ceritanya. Waktu itu saya kan jadi perwalian anak kelas 8D. Ada 2 anak adalah perempuan, tidak masuk dan tidak izin ke WA maupun surat izinnya tidak ada. Di hari kemudian saya karena dia sudah masuk, jadi saya tanyakan kenapa tidak masuk dan tidak memberi kabar. Kemudian saya minta nanti setelah jam pembelajaran berakhir nanti menemui saya di kantor, seperti itu.
Terus sampai jam terakhir saya ke kantor, saya sendiri malah lupa. Nah di tengah mau masuk ke pintu itu, dua anak tadi menemui saya, Bu, jadi enggak, oh iya, enggak usah di kantor aja ya, saya kan bilang gitu. Di tempat sana aja yang agak sepi. Takutnya saya kan nanti malah ada guru yang lain, si anak nggak bisa menceritakan, terus kita nggak bisa mencari solusinya. Akhirnya di depan kelas 7E saya tanya, Mbak, berdua kalian kan tahu saya ke sini kenapa? Gitu kan, terus dijawab, iya Bu, karena saya kemarin tidak berangkat. Kenapa tidak memberikan alasan? Gitu. Terus coba ceritakan kenapa masalahnya. Terus ada salah satu anak kan bercerita, begini Bu, saya mau izin juga karena saya nggak sakit, mau izin sakit nanti dosa. Terus acara keluarga, nggak ada acara keluarga. Nah sebenarnya ada apa? Terus dijawab, Bu, karena IPA. IPA kenapa? Saya kan tanya, apa gurunya salah? Enggak Bu. Nah kenapa? Tugasnya kelompok belum jadi. Oh, tugasnya kelompok belum jadi. Lah kenapa tidak diselesaikan? Saya kan tanya gitu. Terus akhirnya itu karena ada satu anggota kelompoknya dari hari Sabtu tidak berangkat karena sakit, sehingga tidak bisa berkumpul menyelesaikan tugasnya. Nah akhirnya tugasnya tidak bisa diselesaikan dan dua anak tadi karena tahu temennya yang berfokus tadi intinya yang menyelesaikan tugas itu tidak selesai, jadi tidak berani berangkat. Nah itu terus akhirnya karena kamu tidak berangkat berarti kan kamu agar tidak mengulanginya lagi dan tidak intinya solusinya dari masalah kamu tadi gimana gitu kan. Ya apa kamu setelah masuk tugas kamu sudah diselesaikan? Ya belum Bu. Apa gurunya marah? Ya enggak Bu. Nah karena juga tidak marah, kenapa kamu takut berangkat gitu. Lain kali jangan sampai diulangi lagi. Terus kalau ada tugas seperti itu ya dikerjakan bareng-bareng. Terus manajemen waktunya yang baik. Saya kan cuma begitu nasihati begitu. Terus ya akhirnya ya sedia Bu, lain kali tidak saya ulangi lagi dan saya akan manajemen waktu dengan baik. Kan Bu Guru nggak marah toh, saya gitu. Enggak, ya sudah sekarang udah pulang. Ceritanya begitu. Jadi waktu itu ada anak saya yang tidak ngasih kabar karena takut tugasnya belum selesai. Iya. Ya, terima kasih Bu Nani, ya bagus sekali ceritanya, berbagi ceritanya. Ternyata dari cerita yang saya tangkap dari Bu Nani tadi, kita itu sebenarnya sudah melakukan tindakan secara segitiga restitusi secara utuh loh. Bu Nani tadi sampai menanyakan solusinya bagaimana kalau ada soal yang harus dikerjakan secara berkelompok. Terakhir yaitu tadi harus dikerjakan secara bersama-sama. Tapi ada satu hal yang belum mungkin Bu Nani tanyakan atau mungkin lupa atau gimana. Mulai kapan kalian akan mulai mengerjakan itu? Mungkin Bu Nani juga pernah menanyakan itu, gitu. Jadi secara kita tidak sengaja kita semua pernah melakukan hal menyelesaikan masalah anak yaitu dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih sekali atas cerita atau pengalaman yang diberikan kepada Ibu Nani. Demikian Bapak Ibu, hal-hal yang sudah saya sampaikan dan ingin saya sampaikan di acara diseminasi ini, semoga banyak manfaatnya dan berguna ke depannya bagi kita semua. Terus kemudian untuk menjalankan budaya disiplin positif ini, kita memang tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri. Jadi semuanya kita harus berkolaborasi dengan, terutama kita dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, serta Bapak murid-murid yang ada di sekolah kita, terutamanya dengan para wali kelas, dengan cara membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika murid melakukan kesalahan, yaitu supaya kita menggunakan dengan cara segitiga restitusi.
Terima kasih, mohon maaf dari saya, mungkin banyak kata yang tidak tepat atau salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Matur nuwun. Ya, boleh beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu Dian Arwinda yang telah memberikan menyajikan presentasinya untuk berbagi sharing pengalaman untuk kita semua. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, baik bagi sekolah, diri kita pribadi maupun untuk anak didik kita. Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga presentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan acara diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten yang disajikan oleh calon guru penggerak Ibu Dian Arwinda. Maka dengan ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Purwanti sebagai rekan kerja dari Ibu Dian Arwinda di SMP Negeri 2 Jepenalang yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Beliau telah menyampaikan dengan cukup bagus dan mudah dipahami, dan saya berpendapat bahwa budaya positif itu sangat perlu untuk di sekolah kita, untuk terutama tentang disiplin di sekolah, tentang peraturan, karena di sini masih ada beberapa dan mungkin masih banyak anak itu melakukan disiplin karena faktor ekstrinsik, jadi bukan dari dirinya sendiri, karena kesadaran dirinya sendiri. Jadi di situ perlu adanya budaya positif yang baik yang perlu ditingkatkan lagi. Dan selain itu dari diseminasi tadi saya bisa mendapatkan pemahaman tentang kita ini sebagai guru baiknya seperti apa ya. Kalau bisa kita sebagai manajer yang bisa mengelola sehingga bisa mengendalikan anak, sehingga anak itu akan bertanggung jawab setiap perbuatan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.